Bab 480 Cucu Menantu. Usai Jackson Ye berujar, berapa pria kekar mengepung Jerry Yang dan Charles Ma di tengah. Setiap orang memiliki Colt kecil di tangan, dan moncong hitam diarahkan ke kepala Jerry Yang. Melihat adegan yang tengah terjadi, Fernando Ye diam-diam merasa sedikit semangat, apakah hal yang paling asyik akan segera terjadi. Hingga sekarang, semua hal berada di dalam dugaannya. Meskipun sebelumnya terjadi sesuatu, namun tetap di dalam rencananya. Kamu ini sedang bermain api. Melihat putrimu menahan peluru untukku sebelumnya, aku bisa memberimu satu kesempatan. Jerry yang membalikkan tubuh, memicingkan kedua netra menatap Jackson Ye dan berujar. Saat ini, ketenangan yang ditampilkan Jerry yang benar-benar di luar dugaan Jackson Ye. Yang membuat ia terkejut adalah, sekalipun Charles Ma yang berada di samping Jerry yang juga tampak dingin dan sinis saat menatap ke arahnya. Seperti sedang mengatakan, hanya dengan beberapa pistol sampah ini sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Paman kedua, bocah ini memang paling jago pura-pura, Anda jangan tertipu olehnya. Hanya dengan masalah ia mempermainkan perasaan Cherish adalah alasan yang cukup untuk membunuhnya. Terlebih lagi, ia adalah menantu orang itu. Siapa tahu ia muncul di kota Yan kali ini untuk membalas dendam orang itu. Fernando Ye melihat keraguan di mata Jackson Ye, dan memprovokasinya kembali. Jerry yang tiba-tiba menatap ke arah Fernando Ye, seperti sedang melihat orang mati dan berujar dengan datar, jika Jackson Ye sedang bermain api, maka kamu sedang berjalan di ujung pisau. Bukan ancaman, justru lebih kuat dari ancaman. Fernando Ye hanya merasakan hawa dingin di punggungnya, tentu saja ia tahu seberapa kuat Jerry Yang. Jikalau tidak, bagaimana ia bisa berpikir untuk menggunakan tangan Jerry yang membunuh Jackson Ye? Hari ini adalah kesempatannya, jika tidak berhasil, maka akan membawa risiko besar. Meskipun dirinya mungkin akan mati, namun ia harus melakukannya demi posisi kepala keluarga. Kamu pikir kamu masih bisa hidup? Fernando Ye pura-pura berlagak tenang, tersenyum sinis dan berujar. Bocah, jangan-jangan kamu mengira penembak keluarga Ye semuanya adalah orang tidak berguna, dan mereka tidak dapat membunuhmu dalam jarak sedekat ini. Jackson Ye berujar dengan marah, hatinya justru merasa sedikit khawatir. Hanya bisa menggunakan kata-kata untuk menenangkan diri. Jerry yang tersenyum sinis, jika aku mengatakan mereka adalah sekelompok orang tidak berguna dan tidak dapat membunuhku. Kamu cari mati. Jackson Ye meraung marah. Para penembak yang mengepung Jerry Yang dan Charles Ma di bagian tengah juga terlihat kesal. Bagaimana mereka bisa senang dihina oleh Jerry Yang? Bisa dipekerjakan oleh keluarga Ye sebagai penembak, menunjukkan keahlian menembak mereka memang sangat tepat. Sudah, berhenti bicara omong kosong. Jika ingin tembak, tembaklah. Jika tidak tembak, biarkan bawahanmu pergi dari pandanganku, aku tidak punya waktu basa-basi dengan kalian. Jerry yang berujar, dan tatapan menghina menatap ke arah Jackson Ye. Jika kamu ingin mati, maka aku akan menyetujui keinginanmu. Jackson Ye langsung membara, ia adalah pewaris keluarga Ye, akan segera mewarisi posisi kepala keluarga, dan bertanggung jawab atas keluarga Ye, ternyata dihina seperti ini olehnya. Niat membunuh memancar sekilas di mata Jerry Yang, dan hendak akan beraksi. Jackson Ye, kamu belum mewarisi posisi kepala keluarga, namun kamu sudah tidak sabar menggunakan hak kepala keluarga untuk bertindak. Pada saat ini, suara dingin seseorang tiba-tiba terdengar. Perhatian semua orang tertuju pada Jerry Yang dan Jackson Ye, justru tidak menyadari sosok tua yang dibantu berdiri oleh Kalista Ye masuk ke dalam ruang acara. Kepala keluarga Ye, Jackie Ye. Seseorang berseru dan mengenali sosok tua yang dibantu berdiri oleh Kalista Ye. Tatapan Jerry Yang juga tertuju ke arah Jackie Ye, hanya melihat ia penuh dengan rambut putih, mengenakan setelan tang merah meriah, tangannya masih memegang tongkat berkualitas baik. Meski sudah berusia 80 tahunan, namun sekujur tubuhnya memancarkan aura keagungan seorang atasan. Ayah. Jackson Ye buru-buru menghampiri, menatap hormat kepada Jackie Ye. Fernando Ye juga bergegas maju dan berujar dengan hormat, kakek.
Jackie Ye duduk di atas kursi Taisi, menatap Jackson Ye tanpa ekspresi, beriringan suara dingin tiba-tiba terdengar, kamu masih belum mewarisi posisi kepala keluarga, namun akan menggunakan hak kepala keluarga untuk bertindak. Mendengar kata-katanya, Jackson Ye terlihat mematung, kemudian langsung berlutut di bawah lantai dan berujar dengan cemas, ayah, aku tidak. Kalau begitu aku tanya kepadamu, apa aturan pertama keluarga Ye? Jackie Ye bertanya dengan penuh wibawa. Orang-orang dalam keluarga tidak boleh membunuh satu sama lain, kecuali anggota keluarga Ye telah melakukan kejahatan keji, dan hanya kepala keluarga yang berhak memutuskan nyawa orang ini. Jackson Ye dengan cepat melafalkan aturan pertama keluarga Ye. Kalau begitu beritahu padaku, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Jackie Ye bertanya dengan dingin. Aku. Mimik wajah Jackson Ye langsung berubah pucat. Jackie Ye memintanya melafalkan aturan pertama keluarga Ye, kemudian bertanya kepadanya apa yang sedang ia lakukan sekarang. Maksud dari kata-katanya, tidak perlu dijelaskan juga mengerti. Jerry yang adalah suami dari putri haram Kalista Ye, bukankah itu menjelaskan Jerry yang adalah cucu menantu Jackie Ye? Bukankah cucu menantu juga merupakan bagian dari keluarga Ye? Aku bertanya kepadamu, apakah Jerry yang melakukan kejahatan keji terhadap keluarga? Jackie Ye bertanya lagi. Tidak. Jackson Ye menundukkan kepalanya dan berujar dengan tenang. Aku bertanya kepadamu lagi, Jerry yang adalah siapaku? Jackie Ye lanjut bertanya. Ia adalah cucu menantumu. Jackson Ye terus membalas, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Bang! Jackie Ye tiba-tiba menamparkan meja teh, dan mangkuk teh antik berharga di atas meja langsung terjatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Kalau begitu, kamu masih berani membunuhnya? Jackie Ye tiba-tiba membara dan bertanya dengan lantang. Ia sudah bangkit dari kursi Taisi, menopang tubuh sendiri dengan tongkat. Sekujur tubuhnya tengah gemetar, dan wajahnya penuh amarah. Jackson Ye yang memang berlutut di lantai, nyaris buang air kecil dan berujar dengan ketakutan, ayah, aku tahu aku salah. Jika kamu tahu salah, maka kamu harus membayar atas hal ini. Jackie Ye berujar dengan dingin, mulai hari ini, kamu tidak akan lagi menjadi pewaris keluarga Ye. Ayah. Jackson Ye terlihat mematung. Ia tahu lebih baik dari siapapun demi posisi kepala keluarga, ia mengorbankan banyak hal. Kini Jackie Ye akan membatalkan ahli warisnya hanya dengan satu kalimat. Bagaimana ia bisa menerima ini? Sesuai aturan keluarga, hanya dengan kejahatan kamu ingin membunuh Jerry yang sudah cukup untuk mengeluarkanmu dari keluarga. Jackie Ye berujar dengan tegas, sekarang, aku hanya membatalkan ahli warismu, yang sudah merupakan hukuman ringan. Jackson Ye hanya merasa sedih di hatinya, ia mengorbankan banyak hal baru bisa mendapatkan posisi ini, hanya karena satu kejadian, dan semua usahanya terasa sia-sia. Ia tidak terima, namun dirinya harus berbuat apa? Mau bagaimanapun Jackie Ye sekarang adalah kepala keluarga Ye. Banyak orang menatap kasihan ke arah Jackson Ye. Setelah malam ini, sepertinya Jackson Ye akan menjadi lelucon di seluruh kota Yan. Jika bukan karena masalah sebelumnya, keluarga Ye akan mengumumkan kepada publik malam ini, bahwa Jackson Ye akan bertanggung jawab atas posisi kepala keluarga Ye, kan? Kamu adalah Jerry Yang. Pandangan Jackie Ye tiba-tiba tertuju pada Jerry Yang, kedua netranya yang tajam itu menatap langsung ke arah Jerry Yang dan bertanya. Bersambung.